Kenapa ya ada bantuan PKH-nya yang berkurang dari tahap sebelumnya dan ada pula malah bertambah dari jumlah tahap sebelumnya? Banyak keluarga penerima manfaat KPM PKH yang mempertanyakan bantuannya tiba-tiba berbeda dengan jumlah di tahap sebelumnya. Ada yang memberitakan ada penambahan dari jumlah, namun tidak sedikit pula yang mengeluhkan bantuannya malah berkurang dari tahap sebelumnya. Apa gerangan penyebab sehingga ada perubahan bantuan padahal komponen atau kategori keluarga yang dimiliki oleh KPM tidak berubah dari tahap sebelumnya? Mari kita jadikan topik kali ini, penyebab bantuan tidak sesuai komponen atau kategori yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat KPM PKH. Namun, yang baru berkunjung dan belum subscribe, langsung diaktifkan beserta lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan pemberitahuan bila ada berita terbaru, aktual dan terpercaya serta mendidik dari channel PKH Reportase. Program Keluarga Harapan PKH merupakan bantuan dari Kementerian Sosial, sudah cair di beberapa wilayah sebagai bagian dari tahap 1 di bulan Februari. Percepatan penyaluran PKH tahap 1 di bulan Februari 2022 merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengharapkan salur bansos rampung sebelum bulan Maret. Seperti diketahui, bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH hanya cair kepada 7 komponen masyarakat, salah satunya murid sekolah SD, SMP, dan SMA. Tentu saja, bansos program Keluarga Harapan PKH hanya akan cair kepada murid sekolah SD sampai SMA yang telah masuk dalam 5 kriteria penerima manfaat. Salah satu kriteria murid sekolah menjadi penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH di tahun 2022 ini, yaitu harus sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS dan terdaftar pada Dapodik untuk sekolah di bawah naungan Kemendikbudristek dan simpatika bagi sekolah atau madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Bukan hanya untuk murid sekolah, namun bagi setiap masyarakat calon penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik itu program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, hingga PBI harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Sangat penting, setiap calon penerima manfaat bantuan sosial harus terdaftar di DTKS. Terang pihak Kementerian Sosial melalui laman resmi kementeriansosial.go.id pada 15 Januari 2022 lalu. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS sendiri merupakan data induk yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam pemberian bantuan sosial. Salah satunya adalah program Keluarga Harapan PKH. Berikut komponen penerima program Keluarga Harapan PKH 2022. Murid sekolah adalah salah satu komponen yang bisa menjadi penerima bantuan sosial PKH di tahun 2022 ini. Setiap murid bisa menerima bansos PKH mulai dari Rp225.000 hingga Rp500.000 per siswa. Namun, selain murid sekolah, bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH juga cair kepada komponen masyarakat lainnya dengan besaran yang berbeda, yakni disabilitas mendapatkan Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun. Lansia mendapatkan Rp600.000 per tahap atau mendapatkan Rp2.400.000 per tahun. Ibu hamil mendapatkan Rp750.000 per tahap atau mendapat Rp3 juta per tahun.
Anak usia dini mendapatkan Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan. Pada dasarnya, pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang merupakan program reguler Kementerian Sosial Republik Indonesia, baik itu sembako, PKH, PBI, merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota bersama dengan pemerintah lingkup terkecil yaitu desa atau kelurahan. Artinya, setiap lurah atau desa dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan. Bahwa untuk data PKH tahap 1 saat ini telah terintegrasi atau terhubung dengan data di Dapodik yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta data Simpatika yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan dari data Dapodik dan Simpatika dalam menghasilkan data pokok pendidikan satu pintu yang terintegrasi dan dapat dijadikan rujukan seluruh pihak, baik itu Kemendikbudristek maupun kementerian lain ataupun lembaga lain terkait data pendidikan yang digunakan pula oleh Kementerian Sosial untuk verifikasi dan validasi data komponen pendidikan penerima PKH. Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kemendikbudristek agar sekolah-sekolah dapat melaporkan data pokok pendidikan ke kementerian secara online tanpa terkendala masalah jarak maupun waktu, begitupun dengan Simpatika di bawah naungan Kemenak. Jadi, apabila ART-nya, khususnya anak usia sekolah, nama atau NIK-nya tidak terdaftar di Dapodik atau Simpatika, berarti tidak masuk dalam peserta didik, sehingga membuat bantuannya ditangguhkan dahulu. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki komponen anak sekolah atau kategori anak sekolah, apabila tidak cair bantuan PKH-nya di tahap 1 ini, berarti NIK anaknya tidak sinkron atau tidak terinput di data Dapodik maupun Simpatika, sehingga menyebabkan data anaknya tidak terbaca dan tidak padan di DTKS, juga termasuk apabila anaknya baru punya KTP tetapi nomor NIK-nya belum online di Dukcapil. Itulah penyebab data NIK-nya si anak tidak terdaftar online secara nasional. Menurut hasil wawancara tim media kami pada salah satu operator Dapodik di sekolah mengatakan bahwa penyebab tidak masuk data atau NIK-nya di Dapodik ketika ada permintaan dari sekolah berupa dokumen fotokopi KK dan lainnya, terkadang orang tua tidak mengindahkan instruksi dari pihak sekolah sehingga terjadi keterlambatan penginputan, dan ada pula NIK siswa yang sudah terinput Dapodik dan Simpatika akan tetapi NIK tidak valid, tidak padan, tidak aktif Dukcapil, bahkan ada NIK yang ganda. Dan kami menyarankan agar para penerima yang memiliki kategori anak sekolah baik SD, SMP, SMA yang ditangguhkan bantuannya disarankan untuk melakukan konfirmasi pada pihak sekolah, dalam hal ini operator Dapodik atau Simpatika bagi sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, untuk proses perbaikan data NIK bagi anggota keluarganya. Keluarga penerima manfaat yang mengalami masalah bantuan tidak sesuai, sebelum melakukan konfirmasi ke operator Dapodik atau Simpatika, terlebih dahulu memastikan NIK sudah aktif dan padan dengan Dukcapil. Dalam hal ini telah melakukan pengecekan pada Dinas Dukcapil di daerah masing-masing, dan anak yang berusia 17 tahun ke atas sudah harus rekam EKTP. Sebagai tambahan informasi, bagi keluarga penerima manfaat KPM yang belum masuk bantuannya, kiranya bisa bersabar dan menunggu proses dari Kementerian Sosial,
sembari menunggu kabar SP2D dari pendamping. Saat ini, pencairan bertahap. Tidak semua dalam satu wilayah atau daerah, bahkan satu desa pun serentak cair secara bersamaan. Selain proses on-spam dan proses bank tentunya membutuhkan waktu proses hingga masuk ke KKS-nya. Sobat PKH Reportase, semoga penjelasan di video kali ini membantu memberikan pemahaman mengenai perbedaan bantuan yang masuk berbeda jumlahnya dengan tahap yang kemarin. Ada yang bertambah dan ada pula yang berkurang. Intinya yang bertambah karena data kependudukannya berhasil padan dan tidak ada masalah data kependudukan, khususnya bagi anggota keluarga yang berkategori dan data aktif pada aplikasi Dapodik maupun Simpatika. Sobat PKH, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPMPKH mengikuti jalan BFDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah kartu